Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita mulai dari hari ini pembelajaran kisah Isra Mi'raj, yaitu yang disusun oleh Al-Imam Barakatul Anam Syekh Najmuddin Al-Ghaiti, yang hasyiah atau sebagai syarahnya yang disusun oleh Al-Imam Al-Arqbillah Abil Barakat Sayyidi Ahmad Dardir. Mudah-mudahan ada berkahnya kepada kita semua. Pembelajaran ini mudah-mudahan bermanfaat kepada saya pribadi dan kepada ahli keluargaku dan kepada teman-teman atau kawan-kawan yang lama tidak membuka kitab kuning, sehingga sambil bekerja, sambil istirahat di waktu-waktu kosong bisa sambil membuka ini video yang saya upload, yang sehingga bisa murajaah, mengulangi, mengingat-ingat dengan pelajaran yang dahulu. Maklum, di dalam kesibukan kita sehari-hari banyak sedikitnya di dalam pembelajaran kita ada kelupaan. Jadi dengan adanya uploadan video ini sangat membantu untuk mengingat di dalam pelajaran kita yang dahulu. Baiklah, sebelum kita mulai di dalam pembelajaran kitab ini, jangan lupa like dan komen serta subscribe demi kelancaran pada pengajian atau pembelajaran tentang sejarah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini. Baik, kita mulai. Ila hadirin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa syukuram wa khussan ila mu'allif hadzal kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu wa ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Bainaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal baiti mudajtaji'an baina rajulaini id atahu Jibrilu wa Mika'ilu wa ahuma malakun akharu fahtamaluhu hatta ja'u bihi zamzama fastalqauhu ala zuhrihi fatawallahu minhum Jibrilu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bainaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hijri. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Hijr Ismail. Hijr Ismail indal baiti, di sisi Baitullah. Mudajtaji'an. Rasulullah ketika itu sedang berbaring-baring. Bainar rajulaini, antara dua orang laki-laki. Siapa dua orang laki-laki itu? Dua orang laki-laki itu adalah paman beliau Hamzah dan sepupu beliau Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an. Nah, di dalam kisah Isra Mi'raj di sini
bahwasanya Nabi kita itu sangat dekat, sangat akrab, sangat rukun dengan ahli keluarga beliau. Jadi paman, mamarina beliau itu adalah laksanakan orang tua beliau. Laksanakan kuitan jurang banjir. Padahal mamarina laksanakan kuitan. Imbah tuh pulang sapupu beliau itu laksanakan bedang sanak. Jadi sapupu rasa bedang sanak, mamarina rasa kuitan, saking akrabnya Rasulullah ini. Jadi sidin sampai sidin barabah di sisi Baitullah di Hijri Ismail itu. Sidin barabahnya di antara sapupu sidin dan di antara mamarina sidin Hamzah. Ini kalau kita orang wah ini, waduh jauh banget. Kuitan kayak mamarina, sangat bedang sanak rasa baso pupu. Mamarina rasa urang, baso pupu rasa urang. Itu kayak orang kita wah ini jauh banget. Mudah-mudahan jangan sampai kita jauh dari sifat Rasulullah ini. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ketika Rasulullah sedang berbaring-baring di Hijri Ismail di sisi Baitullah antara dua orang laki-laki, antara paman beliau Hamzah dan sepupu beliau Ja'far bin Abi Thalib. Idz atahu Jibrilu wa Mikailu. Tiba-tiba datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malaikat Jibril dan malaikat Mikael. Sedang berabah tuh. Pas berabah soalnya datang ini. Siapa? Malaikat Jibril dan malaikat Mikael. Wa ma'ahuma malakun akharu, dan beserta malaikat Jibril dan malaikat Mikael itu ada malaikat yang lain. Ada malaikat yang lain. Siapa malaikat yang lain? Di antaranya malaikat yang lain itu malaikat Israfil dan lain-lainnya. Fahtamaluhu hatta ja'u bihi zamzama. Fahtamaluhu, kemudian para malaikat itu membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hatta jauh bihi zamzama, sehingga para malaikat itu membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai datang ke sumur Zamzam. Pastalaqauhu ala zahrihi, lalu para malaikat ini membaringkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ala zahrihi, atas bertelantang. Direbahkan oleh para malaikat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam direbahkan bertelantang. Fatawallahu minhum Jibrilu, yang mengatuai dalam mengurus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada para malaikat itu adalah malaikat Jibril. Ini malaikat Jibril sebagai ketuanya, sebagai kepalanya ini dalam mengurus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam persiapan untuk keberangkatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keberangkatan Isra dan naiknya Rasulullah, mi'rajnya Rasulullah ke atas langit. Ini sebagai itibar kepada kita semua di dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan agama atau kegiatan yang berhubungan dunia, itu hendaknya ada kepalanya, ada pimpinannya, supaya kegiatan itu tidak hancur, tidak daur, supaya lurus perjalanannya itu, supaya sukses.
Wa fi riwayatin purija sakpu baiti. Kalau pada riwayat lain, di riwayat lain masalah Isra Mi'raj ini, purija sakpu baiti, ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dibelah atap rumahku. Atap rumahku dibelah. Panazala Jibrilu. Jadi setelah dibelah rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Jibril turun ke rumah itu. Setelah Jibril turun ke rumah itu, pasyaqqa min sugrati nahrihi ila asfali batnihi. Lalu Jibril membedah dari kerongkongan, dari lubang kerongkongan Rasulullah ila asfali batnihi, sampai ke bawah parut Rasulullah. Nah, dibedah oleh malaikat Jibril dari lubang kerongkongan sampai ke bawah parut Rasulullah. Sumaqala Jibrilu limikail. Kemudian Jibril berkata kepada malaikat Mikail. Ujar Jibril, "I'tini bitastin min ma'in zamzama." Ujar malaikat Jibril, "Wahai Mikail, berikan kepadaku dengan sewadah daripada air Zam-Zam. Yuk, ambilakan aku sewadah daripada banyu Zam-Zam. Ambilakan." Untuk apa Jibril minta ambilkan air sewadah air Zam-Zam? Kaima utahhira qalbahu wa asyraha sadrahu. Ujar di dalam kitab ini, kaima utahhira qalbahu wa asyraha sadrahu. Ujar malaikat Jibril, supaya aku bisa membersihkan hati Rasulullah, wa asyraha sadrahu, dan supaya aku bisa melapangkan dada Rasulullah. Pastakhraja qalbahu. Lalu malaikat Jibril ini mengeluarkan hati Rasulullah. Nah, dikeluarkan hati Rasulullah. Paghasalahu salasa marratin. Lalu malaikat Jibril membasuh hati Rasulullah salasa marratin, 3 kali. Dibasuh sampai 3 kali dengan sawadah banyu Zam-Zam tadi. Wa naza'a ma kana bihi min azan. Dan malaikat Jibril mencabut apa-apa yang ada di hati Rasulullah min azan, dari darah yang hitam. Jadi kalau ada darah yang hitam, ini dibuangiakan oleh malaikat Jibril. Waqtalafa ilaihi Mikailu bisalasi tisatin min ma'in Zamzama. Berulang-ulang kepada malaikat Jibril oleh malaikat Mikail, membawakan dengan 3 wadah dari air Zam-Zam. Jadi sampai 3 wadah banyu Zam-Zam yang dibawakan kepada Rasulullah kepada malaikat Jibril ini. Jibril untuk membersihi tadi hati atau dada Rasulullah. Summa ata bitastin min zahabin mumtaliin hikmatan wa imanan. Kemudian summa utia, kemudian didatangkan kepada malaikat Jibril bitastin min zahabin mumtaliin hikmatan wa imanan, dengan sewadah yang terbikin dari emas, yang penuh hibak dengan hikmah, yang penuh isinya
dengan hikmah dan dengan iman. Fabraghahu fi sadrihi. Lalu malaikat Jibril menumpahkan sawadah yang terbikin dari emas, wadah yang hibak dari hikmah dan iman tadi, ditumpahkan fi sadrihi ke dada Rasulullah. Tumpahkan ke dada Rasulullah. Wa mala'ahu hilman wa ilman wa yaqinan wa islaman. Lalu pula malaikat Jibril memenuhi atau menghibaki hati Rasulullah, dada Rasulullah, hilman dengan sifat kelemah lembutan, wa ilman dan dipenuhi pulang hati Rasulullah dengan ilmu, wa yaqinan dan dipenuhi pulang hati Rasulullah dengan keyakinan, wa islaman dan dipenuhi pulang dihibaki hati Rasulullah dengan keislaman. Summa atbaqa, kemudian ditutup kembali, dibagusakan, ditutup kembali, tutup rapat kembali, sempurna laksanakan kada ada bakas nang dibedah. Summa khatama baina katifaihi bi khatamin nubuwati. Kemudian summa khatama, kemudian mencap oleh malaikat Jibril baina katifaihi, antara dua pundak Rasulullah, bi khatamin nubuwati dengan khatamun nubuwah, dengan cap, dengan stempel, dengan tanda-tanda kenabian. Nah, ini. Nah, jadi di dalam pembelajaran kita ini bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sebelum diberangkatkan, sebelum dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sebelum dinaikkan ke atas langit, Rasulullah sebelum dipertemukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah dibersihikan dada hati Rasulullah kalau ada kotoran, darah-darah yang hitam, dibersihikan kalau ada. Tapi Rasulullah itu orang yang suci, orang yang tidak ada kotoran. Tapi di dalam sejarah ini cuma memberikan contoh kepada umat-umat kita, kepada umat-umat Nabi Muhammad ini, memberikan contoh. Nah, maksudnya kita ini hendaknya menuruti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebelum kita berjalan, untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bersihi dulu hati kita. Sebelum kita menuntut ilmu, bersihi dulu hati kita, bersihi roh dan jasad kita. Sebelum kita sembahyang, sebelum kita puasa, sebelum kita berhaji, bersihi dulu roh jasad kita, diri kita bersihi dulu. Nah, sebelum kita meninggal dunia, bersihi dulu roh jasad kita, bersihi dulu. Kayak apa cara membersihinya? Nah, Rasulullah dibersihi dengan tiga wadah air Zam-Zam. Kita membersihi hati kita dengan apa? Nah, dengan tiga kali basuhan taubat. Basuhan taubat yang pertama, kita menyesali dengan apa-apa yang larangan Allah Subhanahu Wa Taala kita kerjakan. Kita menyesal. Nah, terus pulang bercita-cita kada mengulangi lagi. Terus bercita-cita ampih sakakali perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan yang tidak diridai oleh Allah, itu kita berniat bercita-cita ampih sekali-kali. Nah, pulang kita menyesali apa lagi? Menyesal apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala kada kita gawi, kita sesali, dan bercita-cita kadang lagi kita mengulangi meninggalkan perintahnya itu, dan kita pulang bercita-cita, berniat bercita-cita ampih sekali, ampih kada lagi meninggalkannya. Nah, ini adalah kesalahan hubungan kita kepada Allah. Cara membersihkan kesalahan-kesalahan kita yang berhubungan dengan Allah
tiga taubat ini syarat-syaratnya. Pertama menyesal, kemudian yang kedua bercita-cita kada lagi mau ulangi, yang ketiga bercita-cita berhenti sama sekali, baik berhenti tidak mengerja lagi atau berhenti tidak meninggalkan lagi sesuatu yang diperintahkannya. Ini adalah sesuatu kesalahan kita yang berhubungan dengan Allah. Kalau ada hubungan kita dengan manusia, kesalahan kita dengan manusia, seperti keterangannya di dalam kitab Riyadhus Shalihin dan di dalam syarahnya Riyadhus Shalihin Dalilul Falihin, di sana dijelaskan kalau kesalahan kita yang berhubungan dengan manusia, tambah satu lagi, yakni hendaklah kita minta ridha, minta halal kepada manusia yang telah kita zalimi itu. Baik yang kita zalimi itu adalah kehormatannya, atau yang kita zalimi itu adalah harta atau barang-barangnya yang kita zalimi. Nah, inilah cukup hanya sampai di sini pembelajaran kita sampai ke halaman 5 tadi pembelajaran kita. Nah, sampai khotama baina katimaini bi khatamin nubuwah. Oh, ini pembelajarannya belum lagi. Ini Pak Brakahu bisadrihi. Nah, ini sebagai itibar lagi. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibersihkan dada beliau, terus baru hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipenuhi dengan hikmah, dengan iman di hati Rasulullah, dengan sifat helm dan sifat kelembutan, dipenuhi dengan ilmu, dipenuhi dengan keyakinan, dipenuhi dengan keislaman. Ini adalah mengetibarkan kepada kita, sebelum kita menuntut ilmu agama, hendaklah kita bertobat, membersihkan jiwa kita terlebih dahulu. Setelah kita bertobat, baru kita menuntut ilmu, baru kita memasukkan hikmah ke dalam hati kita, ke dalam dada kita, memasukkan keimanan, ilmu keimanan ke dalam hati kita, memasukkan ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Nah, ini sifat helm ini kan, ilmu helm kelemah lembutan nih, ilmu tasawuf ini. Nah, ilmu akhlak. Nah, setelah kita bersihkan jiwa kita, setelah kita bertaubat, baru kita nih menuntut ilmu. Kita masukkan ilmu ke dalam hati kita. Kalau kita masukkan ilmu yang berhubungan dengan keimanan, kita masukkan lagi ilmu agama, dan ilmu keyakinan di dalam agama, dan ilmu yang berhubungan dengan Islam, dengan syariat agama. Rasulullah setelah dimasukkan ilmu, iman, Islam, keyakinan di dalam hati sidin, lalu Rasulullah ditutup kembali. Ini juga nih menjadi contoh suri tauladan kepada kita. Kalau kita sudah menuntut ilmu agama, baik yang berhubungan dengan tauhid, yaitu tauhid Asy'ariyah, tauhid mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah, fikih Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hambali, Hanafi misalnya. Tasawufnya lagi, tasawufnya misalnya tasawuf menurut Imam Junaid al-Baghdadi, Imam Ibnu Attalih as-Sakandari, dari Imam Ghazali. Kalau sudah kita masukkan ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi ke dalam hati kita, tutup rapat-rapat. Artinya jangan sampai masuk lagi ajaran-ajaran yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah ke dalam hati dan pikiran kita itu. Ini menjadi contoh nih di dalam kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Nah, jadi kemudian summa khutima baina katifaihi bi khatamin nubuwah. Kemudian dicap antara dua pundak Nabi, antara dua bahu Nabi, di belakang Nabi dicap, distempel dengan stempel kenabian, yaitu cap stempelnya Allah wahdahu la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini mengetibarkan juga nih lawan kita berataan.
Nah, mengiktibarkan lawan kita. Jadi setelah kita bertobat kepada Allah, setelah kita menuntut ilmu, nah setelah kita masukkan ilmu keyakinan keislaman di dalam hati, di dalam dada kita, sudah tutup rapat-rapat, artinya jangan sampai dimasuki lagi tadi ajaran-ajaran yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Kemudian camkan di dada kita, camkan nama di dada kita ini, bahwasanya kita ini adalah orang ahlu sunnah wal jamaah, umat ahlu sunnah wal jamaah, ya itu. Nah, ini cukup sampai di sini kisah Isra Mi'raj. Insyaallah pada episode yang kedua, summa utiya bil buraqi musrajan muljaman. Insyaallah ini pada episode kedua, besok hari kita lanjut. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita. Jangan lupa like dan komen dan subscribe untuk kelancaran pembelajaran kita. Coba sampai di sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.